Perkenalkan, nama saya Emanuela Megonawa, NIM 2021 110920, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Program Studi Ilmu Hukum. Video kali ini, saya membahas tentang kasus Timor Timur untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum dengan dosen pengampu Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil, M.Hu. Langsung saja ke materinya. Timor Timur yang sekarang dikenal sebagai Timor Leste adalah sebuah wilayah yang terletak di bagian timur Pulau Timor yang sebelumnya merupakan bagian dari koloni Portugis. Pada tahun 1975, setelah Portugal memutuskan untuk meninggalkan wilayah tersebut, terjadilah kekosongan kekuasaan, dan 3 kekuatan politik utama di Timor Timur bersaing untuk memperebutkan kekuasaan. Ketiga kekuatan politik tersebut, yang pertama adalah Fretilin. Fretilin adalah partai politik yang menginginkan kemerdekaan Timor Timur dan berorientasi dengan sosialisme. Yang kedua adalah UDT. UDT adalah partai yang lebih moderat yang awalnya mendukung kemerdekaan tetapi kemudian beraliansi dengan Indonesia. Ketiga adalah Apodeti. Apodeti adalah kelompok pro-Indonesia yang mendukung aneksasi Timor Timur oleh Indonesia. Pada tanggal 28 November 1975, Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur sebagai negara merdeka. Namun, hanya 9 hari kemudian, pada tanggal 7 Desember 1975, Indonesia menginvasi Timor Timur dengan alasan untuk mengatasi ketidakstabilan di wilayah tersebut dan mencegah Timor Timur jatuh ke tangan komunis. Yang berikut adalah invasi Indonesia ke Timor Timur. Invasi militer Indonesia ke Timor Timur dimulai pada tanggal 7 Desember 1975 setelah serangan udara dan pendaratan pasukan Indonesia. Indonesia sendiri tidak mengakui kemerdekaan Timor Timur yang diproklamasikan oleh Fretilin dan menganggapnya sebagai bagian dari wilayahnya. Secara internasional, banyak negara yang menilai invasi ini sebagai pelanggaran hukum internasional. Tetapi, Indonesia sendiri memperoleh dukungan politik dari beberapa negara besar, terutama Amerika Serikat dan Australia yang memiliki kepentingan strategis di kawasan tersebut. Ada beberapa tokoh kunci dan faktor yang berperan penting dalam terjadinya invasi Indonesia ke Timor Timur serta dalam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama masa pendudukan. Beberapa di antaranya, yaitu yang pertama adalah Jenderal Soeharto, Presiden Indonesia yang memerintah pada tahun 1967 sampai 1998. Jenderal Soeharto, Presiden Indonesia yang memimpin selama hampir 3 dekade, memainkan peran utama dalam keputusan untuk menginvasi Timor Timur pada tahun 1975. Pada masa pemerintahannya, Indonesia menganggap aneksasi Timor Timur sebagai bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas politik dan menghindari pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Soeharto juga mendukung kebijakan militer yang keras di Timor Timur yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan massal dan penyiksaan. Yang kedua adalah Menteri Pertahanan Indonesia, Jenderal Murdani. Jenderal Murdani adalah Menteri Pertahanan Indonesia pada masa invasi adalah salah satu tokoh penting yang turut terlibat dalam operasi militer di Timor Timur. Sebagai seorang perwira tinggi, Murdani mendukung kebijakan militer agresif terhadap Timor Timur yang berperan dalam merancang strategi militer untuk mengendalikan wilayah tersebut. Pasukan Indonesia yang terlibat dalam pendudukan Timor Timur di bawah kepemimpinan Murdani juga terlibat dalam berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama periode pendudukan. Berikutnya, pelanggaran HAM selama pendudukan di Indonesia. Yang pertama adalah
pembunuhan massal dan genosida. Selama pendudukan, terjadilah pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dianggap sebagai simpatisan atau anggota Fretilin. Banyak warga sipil yang dibunuh oleh pasukan Indonesia tanpa proses peradilan. Kasus yang paling terkenal adalah pembantaian Santa Cruz di Dili pada tanggal 12 November 1991, di mana sekitar 270 demonstran yang memprotes pemerintahan Indonesia ditembak mati oleh pasukan Indonesia sendiri. Insiden ini menjadi simbol kekejaman yang dialami oleh rakyat Timor Timur. Yang berikutnya adalah penyiksaan dan penghilangan paksa. Banyak warga Timor Timur yang ditangkap, disiksa, dan dijadikan tahanan politik oleh pasukan Indonesia. Tahanan seringkali diperlakukan dengan kejam, dengan banyak dari mereka menghilang secara paksa tanpa kejam. Beberapa di antaranya dipenjara tanpa pengadilan, dan kondisi penahanan mereka yang sangat buruk. Dan yang ketiga adalah pemerkosaan dan kekerasan seksual. Selama pendudukan, pasukan Indonesia juga dituduh melakukan pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan Timor Timur. Kekerasan seksual digunakan sebagai senjata dalam penindasan politik dan sosial terhadap masyarakat Timor Timur sendiri. Dan yang keempat, pengungsian dan pemindahan paksa. Selama pendudukan, lebih dari 100.000 orang Timor Timur dipaksakan mengungsi, baik ke wilayah Indonesia maupun daerah-daerah lain di dalam Timor Timur. Pengungsian ini seringkali dipaksakan dengan cara-cara yang tidak manusiawi, dan banyak pengungsi yang mati karena kekurangan makanan, penyakit, atau kekerasan. Kelima, destruksi infrastruktur. Pasukan Indonesia juga merusak banyak infrastruktur di Timor Timur, termasuk rumah-rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Kehancuran ini memperburuk kondisi kehidupan masyarakat dan menambah penderitaan mereka selama pendudukan. Baik, dari kasus ini dapat kita simpulkan bahwa kasus Timor Timur merupakan salah satu contoh paling tragis dari pelanggaran hak asasi manusia di Asia Tenggara. Kejadian ini mencerminkan betapa besarnya penderitaan yang dialami oleh rakyat Timor Timur selama 24 tahun pendudukan Indonesia. Meskipun Timor Timur kini telah merdeka, upaya untuk mencari keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu masih berlanjut, dan hubungan antara Indonesia dan Timor Leste terus berkembang. Sekian pembahasan dari saya, sekian dan terima kasih.